Welcome to our channel. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama Riak Sabda, edisi Rabu 24 Januari 2024. Pada hari ini juga, gereja memperingati Santo Franciscus de Sales. Bacaan-bacaan suci hari ini mengajarkan kita untuk berefleksi bersama tentang hidup kita masing-masing, di mana Yesus mengajarkan kita dengan sebuah perumpamaan seorang penabur, di mana Allah selalu menaburkan sesuatu yang baik dalam hati dan hidup kita manusia. Lalu, apakah kita mendengar atau tidak suara Allah dalam hidup kita? Inilah sikap kita manusia. Dalam bacaan hari ini, ada beberapa poin yang menjadi permenungan kita bersama. Yang pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan. Benih adalah biji kecil yang memberi hidup. Hidup ini hanya bisa diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk hidup, khususnya manusia. Ini adalah sebuah gambaran sikap manusia, bagaimana manusia merespon tentang firman Allah. Sikap manusia juga digambarkan dengan tanah, sebab manusia ciptakan atau berasal dari tanah liat. Lalu firman Allah disimbolkan dengan benih. Benih yang jatuh di pinggir jalan, ini hanya bahasa simbol saja bahwa Allah selalu dekat dengan manusia, hanya sikap manusia yang selalu cuek, tidak peduli, bahkan tuli. Sehingga firman Allah ini selalu dinomorduakan atau disisihkan atau dipinggirkan dalam hidup kita manusia. Singkat kata, tidak ada koneksi antara sabda Allah dengan hidup kita. Manusia lebih suka mengandalkan kemampuannya sendiri atau kemampuan pribadi. Lalu poin yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tempat yang berbatu-batu. Benih ini tumbuh, tetapi datang sinar matahari, maka dia menjadi layu sehingga perlahan-lahan mati. Dia mati disebabkan tidak mempunyai akar yang kuat. Ini suatu gambaran sikap manusia yang terpisah atau tersisihkan dari Allah. Dia terpisah disebabkan oleh kesombongan dirinya yang keras kepala. Keras kepala atas faktor-faktor rasionalisasi dirinya sendiri. Singkat kata, kepala batu, apakah itu kepala batu yang permanen atau sementara? Sebab hidupnya tidak berakar pada Allah. Hidup manusia yang sudah terpisah dari Allah, sehingga manusia jenis ini sulit menerima orang lain. Orang lain bagi dirinya sebagai ancaman, bukan suatu peluang untuk mencari teman atau sahabat, melainkan musuh bagi dirinya. Hal ini dipengaruhi oleh asumsi pribadi yang tidak bisa menerima orang dari luar golongannya. Poin yang ketiga, benih yang jatuh di semak duri. Benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Ini merupakan sebuah gambaran dalam situasi masyarakat tertentu, di mana ada orang yang ingin memperjuangkan nasib masyarakat itu, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang memberikan pengaruh yang tidak sehat, sehingga masyarakat itu tidak bisa berkembang dan maju dalam pola pikir yang baik. Hal ini ada oknum-oknum yang menjadi penghalang atau penghambat
sehingga kemajuan dalam masyarakat itu ketinggalan terus. Pola pikir masyarakat ditekan oleh orang-orang yang mempunyai kuasa di tempat itu, sehingga ada orang yang mempunyai niat memperjuangkan nasib masyarakat yang menderita atau sulit diterima. Karena apa? Karena mereka menutup diri. Singkat kata bahwa masyarakat tidak bisa menerima perubahan sebab ada oknum-oknum yang sangat berpengaruh dalam masyarakat yang menjadi penghambat. Ada orang yang mau memperjuangkan nasib masyarakat kecil, di satu sisi dianggap ancaman, tetapi di satu sisi adalah penghalang, sehingga masyarakat tidak ada perkembangan atau kemajuan. Lalu poin yang terakhir, benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Ini model masyarakat yang mau menerima perubahan dan orang yang sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan masyarakat. Orang jenis ini merasakan penderitaan masyarakat adalah penderitaan dirinya sebagai figur dalam masyarakat. Dalam hal ini, Yesus Kristus. Dia betul-betul memperjuangkan nasib masyarakat kecil, berjuang bersama untuk keluar dari penderitaannya. Orang model ini adalah model orang yang sungguh-sungguh mengerti dan mengetahui situasi masyarakat setempat. Inilah yang ditawarkan oleh Yesus kepada orang-orang pada zamannya. Inilah model yang dibawa oleh Yesus kepada manusia. Yesus merangkul semua orang demi keselamatan manusia. Dia mau masuk dalam hidup manusia, dalam penderitaan manusia. Dia mau merasakan bahwa dia seperasaan dengan manusia. Lalu, tawaran Allah pada manusia untuk keselamatan manusia sendiri, apakah kita sebagai manusia selalu mendengar suara Allah atau mengikuti suara-suara yang lain yang justru menjerumuskan kita yang jauh dari Tuhan? Kita ingat bahwa kita manusia diciptakan dari tanah. Maka pertanyaan buat kita terbuat dari tanah apa? Semoga sabda Tuhan ini meneguhkan kita sekalian. Amin.